Jengkol nggak ada harganya mas, saya 1 kilo cuma 3.000, jadi lebih bagus kita kasih ke orang gratis aja. Halo guys, assalamualaikum. Mana nih guys, di tempat kalian harga jengkol berapa? Masih normal seperti biasa atau anjlok seperti di tempat kami? Emang ya setiap ada musim-musim apa-apa itu di sini tuh bener-bener kayak anjlok banget harga apa-apa. Ya misalnya seperti harga jengkol ini, harga jengkol di sini tuh bener-bener kayak masih 3.000 guys per kilonya. Itu jengkol kalau masih ada kulitnya ya guys, tapi kalau yang bersihan kayak gini juga kita nggak tahu karena biasanya kalau orang jual itu masih ada kulitnya. Ini ya aku dengar-dengar dari tetangga mama aku yang baru banget pulang dari Kuamang, katanya di Kuamang itu harga jengkol lumayan mahal. Yang udah dikupas katanya bisa mencapai 15-20 ribu. Kan lumayan banget ya, kita tuh juga dapat duit. Bakat aku buat jualan sih ada, tapi bakat suami aku itu nggak ada guys buat jualan. Sampai kemarin gara-gara dengar dari tetangga mama aku kan aku suruh dia bawa ke Kuamang. Maksud aku itu sekalian aja gitu, karena dia juga kan 2 minggu sekali pulang ke Kuamang, jadi sekalian nyangking aja biar dijual di sana. Hitung-hitung balik duit minyak aja gitu 50 ribu kan udah lumayan banget ya, tapi dia tuh nggak mau guys, katanya malu. Dia udah apa boleh buat, jengkol ini tuh aku kupasin buat besok aku bawa ke Kuamang ya guys. Bukan mau aku jual, melainkan ini tuh aku bawa buat dikasih sama mertua aku sama adik-adik aku juga. Karena kayak aku bilang tadi kan di Kuamang itu harga jengkol 15-20 ribu, kadang bisa lebih juga. Untuk sekarang di rumah mama aku tuh lagi banyak jengkol, jadi ya udah sekalian aku juga pengen banget pulang ke Kuamang tahun baruan gitu. Kalian juga aku bawakan sedikit, mana tahu kan orang adik aku sama mertua aku juga itu nggak ada beli jengkol karena harga jengkol di sana itu ya lumayan mahal. Kalau biasanya Pak Su itu pulang ke Kuamang selalu bawa duren, tapi kali ini tuh aku pengen bawa jengkol karena jengkol ini tuh belum pernah dibawa sama Pak Su. Lagipun kalau kita misalnya mau ke Kuamang itu bawa duren itu bakalan susah banget. Biasanya kalau Pak Su itu bawa duren itu diikat di belakang. Nah, sekarang aku ikut kan nggak mungkin banget bisa bawanya, makanya kita bawa jengkol ini aja udah alhamdulillah bisa gitu. Jadi jengkol ini tuh nanti bakalan dibikin di depan, terus ditumpuk di atasnya itu sama burung. Kalau buat tas kain itu diikat sama Pak suami di belakang. Ini kalian bisa lihat sendiri posisi jengkolnya itu benar-benar tua-tua banget. Ini tuh bisa dibikin rendang, gulai ataupun kerupuk jengkol. Sampai ini tuh kita ngupasin itu nggak pakai pisau guys, karena mama aku ngambilnya ini tuh udah beberapa hari gitu. Terus tadi jengkolnya itu juga kayak udah berubah gitu, kayak jengkol beweh. Kalian tahu kan jengkol beweh yang biasanya kita tanam-tanam gitu. Nah di sini tuh selesai kita ngupasin jengkol, di sini ada duren guys. Jadi di sini tuh Pak Su mau makan duren dulu. Ternyata di sini tuh durennya kurang enak. Karena di dalam rumah ini tuh ada beberapa duren, makanya di sini tuh dicobain dia semua. Mana tahu kan ada yang enak lumayan juga. Dari kejauhan aku ngeliat tuh ada duri-duri duren. Aku pikir di bawah ini tuh ada dirondoin duren gitu. Ternyata enggak guys, cuman ada satu kecil pula. Sekarang ini ya di rumah mama aku tuh susah banget ya buat kita tuh makan duren. Karena apa? Karena tengkulak itu terus datang ke rumah buat ngambil duren. Sampai nih ya adik aku itu pergi ngolo duren, belum pulang-pulang ditungguin sama tengkulaknya. Makanya di rumah itu jarang banget sekarang ada duren. Jadi kalau kita tuh pengen duren ya kayak gitu guys, harus kita umpetin, jangan sampai tengkulak itu ada di rumah. Kadang pas kita juga mau belah duren depan rumah, tengkulaknya lewat, itu langsung diambil sama dia guys. Karena tengkulak di sini tuh terlalu banyak, jadi duren itu harus berebut gitu. Kalau enggak mereka tuh juga nggak dapat cuan kan. Nah, pasti jengkolnya tuh udah selesai, jengkol yang udah dikupas juga ada aku masukin